nata'allam al-lughatul arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Hari ini kita kembali belajar daring lagi. Bu Wardah harap semuanya tetap semangat ya. Ma darsunal an? Pelajaran apa kita sekarang? Jawabannya darsunal an al-lughatul arabiyyah. Pelajaran kita sekarang adalah bahasa Arab. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini bisa diikuti baik-baik ya. Oke, hari ini kita masuk materi pada ad-darsus sadis, yaitu pelajaran ke-6 tentang ghurfatul baiti, yang artinya ruangan rumah atau ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Di sini yang pertama kita akan belajar tentang al-mufradat atau kosakata. Yang kedua kita akan belajar tentang dzalika, tilka, ma, dan hal. Silahkan disimak baik-baik ya di rumah. Yang pertama, al-mufradat anil ghurfatil baiti, kosakata tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Apa saja? Yang pertama ada ghurfatul julus, ruang tamu. Berikutnya ghurfatun naumi, kamar tidur atau boleh juga ruang tidur. Berikutnya ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul akli, ruang makan. Matbahun, dapur. Hammamun, kamar mandi. Sahatun, halaman. Dan yang terakhir ada bustanun, taman. 8 kosakata yang ada pada materi di pelajaran ke-6. Oke, di sini selain kita harus ya, bukan tidak harus. Kita harus menghafalkan kosakatanya. Di sini bisa kita hafalkan lewat lagu. Sebelumnya saat kita sudah bertemu di sekolah, Bu Wardah sudah beritahu lagunya. Nah, sekarang kalian tinggal mengulang kembali. Ayo kita bernyanyi bersama. Di sini kita pakai lagu Anak Kambing Saya. Mana di mana anak kambing saya. Seperti itu ya. Liriknya kita ganti dengan ruangan-ruangan yang ada di rumah. Bu Guru contohkan. Ghurfatul julus, itu ruang tamu. Ghurfatun naumi, itu kamar tidur. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul akli, itu ruang makan. Matbahun, itu dapur. Hammamun, kamar mandi. Saha, halaman. Bustanun, itu taman. Matbahun, itu dapur. Hammamun, kamar mandi. Saha, halaman. Bustanun, itu taman. Oke, mungkin kali ini Ananda yang di rumah bisa sambil mengikuti Bu Wardah ya. Kita sama-sama bernyanyi. Wahid, itsnain, tsalatsa. Ghurfatul julus, itu ruang tamu. Ghurfatun naumi, itu kamar tidur. Ghurfatul mudzakarah, ruang belajar. Ghurfatul akli, itu ruang makan lagi. Ghurfatul julus, itu ruang
ruang tamu. Ghurfatun naumi itu kamar tidur. Ghurfatul mudzakarah ruang belajar. Ghurfatul akli itu ruang makan. Matbahun itu dapur. Hammamun kamar mandi. Saha halaman. Bustanun itu taman lagi. Matbahun itu dapur. Hammamun kamar mandi. Saha halaman. Bustanun itu taman. Oke, seperti itu. Nanti kalian bisa ulangi lagi di rumah agar cepat hafal ya. Berikutnya kita akan belajar dzalika tilka, yang artinya itu. Ma artinya apa, dan yang terakhir hal artinya apakah. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama kita akan belajar tentang dzalika dan tilka. Nah, dzalika dan tilka artinya itu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Apa sih perbedaan dari kata dzalika dan tilka? Yang pertama, dzalika. Dzalika itu digunakan untuk laki-laki. Dan jika untuk benda atau tempat, biasanya untuk kata yang di akhir hurufnya tidak ada tak marbutoh, tidak ada huruf taknya, tidak berbunyi tun. Jadi di belakang tidak ada taknya ya. Contohnya, dzalika hammamun. Dzalika hammamun. Di sini hammamun huruf akhirnya adalah mim, berbunyi mun, bukan tak. Oleh karena itu hammamun menggunakan dzalika, artinya itu kamar mandi. Berikutnya dzalika matbahun. Dzalika matbahun. Matbahun huruf akhirnya adalah kha, berbunyi khun. Tidak ada huruf taknya di belakang. Oleh karena itu matbahun menggunakan dzalika, yang artinya itu dapur. Berikutnya yang tilka. Tilka biasanya digunakan untuk perempuan dan tandanya diakhiri oleh huruf tak marbutoh. Contohnya, tilka sahatun. Tilka sahatun. Sahatun huruf akhirnya adalah tak marbutoh. Oleh karena itu menggunakan tilka, artinya itu halaman. Berikutnya, tilka ghurfatun naumi. Tilka ghurfatun naumi. Nah, di sini ada dua kata. Yang pertama ghurfatu, yang kedua naumi. Jika ada dua kata, berarti tergabung menjadi satu kalimat. Nah, yang kita lihat akhir katanya, jadi kata yang pertama. Di sini kata pertamanya ghurfatu. Ghurfatu ada taknya, jadi ghurfatun naumi itu menggunakan tilka. Artinya itu kamar tidur. Itu perbedaan dari dzalika dan tilka, bisa diperhatikan lagi, bisa dicatat jika perlu. Terlihat ya, ada tunnya di masing-masing tempat yang menggunakan tilka. Berikutnya, ma. Ma artinya apa, digunakan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, ma dzalika, apa itu? Misalnya di sini ada gambar dapur. Nah, jika pertanyaannya dapur, berarti jawabannya nanti harus dapur. Dan jika dalam pertanyaannya menggunakan dzalika, jawabannya juga harus dzalika. Di dzalika matbahun, itu dapur. Berikutnya, matilka, apa itu? Di sana ada gambar halaman. Jadi
halamannya kalian bahasa Arabkan. Apa halaman? Sahatun. Nah, tilkanya jangan lupa. Jika pertanyaan tilka, jawaban harus tilka. Tilka sahatun. Jadi, jika pertanyaan dalika, jawaban juga dalika. Pertanyaan tilka, jawaban juga harus tilka. Yang terakhir tentang hal. Hal artinya apakah. Sama seperti ma, gunanya untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, hal dzalika matbakhun? Apakah itu dapur? Di sini disediakan gambar dan gambarnya gambar dapur. Maka karena sama antara soal dan gambar, jawabannya menggunakan na'am, dzalika matbakhun. Di sini pertanyaannya matbakhun yang artinya dapur dan gambarnya juga menunjukkan gambar dapur. Karena sama antara pertanyaan dan gambar, maka jawabannya menggunakan na'am atau iya. Setelah na'am ditulis lagi dzalika. Kemudian gambarnya diartikan dalam bahasa Arab dapur matbakhun. Contoh berikutnya. Hal tilka ghurfatul akli? Apakah itu ruang makan? Di sini disediakan gambar ruang tidur atau kamar tidur. Maka tidak sama antara soal dan gambarnya. Maka jawabannya la, tilka ghurfatun naumi. Tidak, itu kamar tidur. Sekali lagi, pertanyaannya tentang ghurfatul akli atau ruang makan. Sedangkan gambarnya adalah ruang tidur. Antara soal dan gambar tidak sama. Kalau tidak sama, maka jawaban awalnya la. Setelah la ditulis lagi tilkanya. Kemudian karena itu bukan ruang makan tapi ruang tidur, maka bahasa Arabkan ruang tidur atau kamar tidur, yaitu ghurfatun naumi. Jadi kita harus sesuaikan antara pertanyaan dan gambarnya. Jika sama iya, jika tidak la. Usai sudah materi hari ini. Untuk tugas Ananda di rumah, silahkan dikerjakan halaman 86 dan 87 di buku paketnya. Dikerjakan sesuai apa yang sudah dicontohkan. Tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi guru pengampu atau guru yang mengajar di masing-masing kelas. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa Bu Wardah ingatkan, sholatnya dijaga, jangan lupa mengaji, belajarnya harus giat, dan tetap jaga kesehatan ya, mengingat sekarang ini sudah ada varian baru yaitu Omikron. Jadi jangan lupa untuk tetap terus menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari Bu Guru. Syukran ala ihtimamikum. Bu Wardah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.